Dari pertanyaan Hardiansyah Hardi, maaf ada yang bisa jelasin nggak kalau komisi $7 per lot itu maksudnya gimana? Saya baru mau terjun banget soalnya ke forex. Lot di sini maksudnya itu berapa unit yang bakalan kalian itu tradingkan. Contoh saham di sini untuk membeli minimal itu 1 lot atau 100 lembar saham. Kalau di forex itu ada namanya 1 lot. 1 lot di sini ini sama seperti $100.000 atau sekitaran 1M. Kita nggak punya uang 1M, makanya ada broker namanya, di leverage uang kita, diberikan katakanlah 1:100 leverage-nya, berarti uang kita katakanlah 1000 dikali 1/100 menjadi 100.000. Anda bisa open dengan 1 lot. Ingat tadi saya bilang 1 lot itu sama dengan $100.000. Nah kemudian ketika saya bilang di sini kalau komisi $7 per lot itu maksudnya gimana? $7 per lot di sini ketika Anda open 1 lot itu Anda dikenain komisi $7 atau broker mengambil $7 dari uang Anda. Kalau saya nggak trading dengan 1 lot, saya trading dengan 0,1 lot, ya tinggal dikurangin aja menjadi $0,7 setiap ketika Anda transaksi trading tersebut. Dari Dendi Prayoga, kalau mau 1-2% berarti modalnya harus puluhan ribu dolar. Jawabannya adalah enggak. Misalkan modal kita $1.000. $1.000 di sini, saya ingin trading setiap kali entry itu 1%, yaitu 1% dikali $1.000 sama dengan $10. Oke, $10 di sini setiap kali saya entry. Apakah bisa? Ya bisa, kita tinggal mengatur lot size-nya. Stopnya berapa? Katakanlah stop loss-nya 20 pip. Berarti $10 bagi 20 pip atau 200 poin. Berarti kita bisa menggunakan lot size 0,05 lot untuk supaya ketika kita gagal itu gagalnya $10 tadi atau 1% dari modal kita. Jadi kayak gitu. Kalian bisa lihat videonya di Money Management di sebelah sini atau di kolom deskripsi. Di Vito Muhammad, bagaimana cara saya bisa ikut live trading? Gampang, masuk aja ke YouTube atau aktifkan notifikasi dari YouTube. Subscribe dulu pastinya. Kemudian kalian tinggal tunggu tuh Senin sampai Jumat jam 7 malam. Kemudian kalian bisa ngobrol di situ, kalian bisa lihat-lihat kita analisa. Kalau ada entry kalian mau ikut entry silahkan entry bareng. Dan juga kalau ingin swing trading kalian bisa ikut hari Sabtu jam 7 malam dan Rabu jam 8 malam. Itu untuk swing tradingnya. Jadi jangka panjang bagaimana kalau entry jangka panjang ada ya kita bakalan entry bareng-bareng. Jadi itu. Dari Bimoil Sky, oh ternyata trading itu nyari yang simple dan menurut saya sih lebih agak ribet. Harus yang ke bos coach gini. Apa yang saya pahami aja itu udah lumayan profit konsisten. Benar. Pertama kita harus punya strategi dulu tuh. Basicnya kita harus paham. Market structure-nya kita harus paham. Jadi basic paham terlebih dahulu. Jangan aneh-aneh terlebih dahulu. Jangan kemudian kalian mau bikin indikator yang gimana. Jangan. Basicnya terlebih dahulu dipahami. Konsistenin seperti itu. Di backtest. Kayak bagus apa enggak. Kemudian diperbagus. Jadi basicnya terlebih dahulu. Soalnya sekarang contoh lagi rame smart money concept. Kemudian Quasimodo dan lain-lain. Nanti ke depannya tahun-tahun berikutnya itu bakalan ada lagi. Itu pasti kayak gitu. Karena saya udah nemui banyak sekali yang kayak gitu. Jadi basicnya terlebih dahulu. Basic kita dapat, yang lain-lainnya itu tinggal ngikutin aja. Oke, dari Aldebaran. Bang, bagaimana pendapat Abang dengan unlimited leverage di Agnes? Saya kaget ada leverage tidak terbatas. Kalau nggak salah ya emang ada ya di Agnes untuk unlimited leverage. Kenapa kok mereka berikan unlimited leverage? Ini pastinya bukan regulasi asik atau Australia. Kalau regulasi asik itu kalau nggak salah maksimal 1:30. Jadi kalau Agnes di sini bisa sampai unlimited, berarti regulasinya asik atau regulasi Australia itu nggak termasuk. Pendapat saya bagaimana? Leverage di sini sebenarnya nggak pengaruh kalau kita bisa ngatur resiko kita. Contoh kita atur resiko stop loss-nya katakanlah 20 pip tadi. Kemudian saya pengen setiap kali gagal $10, yaitu 1% dari modal saya. Berarti saya harus pakai 0,05 lot. Di sini leverage nggak ngaruh. Tapi kalau kalian itu tradingnya amburadul, main full margin, kemudian ketika dia gagal kita buy terus, masih turun kita buy lagi, ya margin di sini kelihatannya bakalan mengaruh terhadap Anda. Jadi kalau menurut saya leverage di sini nggak pengaruh. Yang pengaruh itu bagaimana cara Anda menyikapi risk management dan money managementnya. Kata media official, cepet amat mas jelasinnya. Oke, ini menarik karena sebenarnya cara ngomong saya itu nggak begitu cepat. Tetapi saya
untuk ngeditnya saya hilangkan tuh kayak pernapasan, kemudian kata-kata yang nggak jelas, itu saya cut secara cepat supaya kalian mendapatkan informasi langsung to the point. Jadi nggak kalian itu bahas apa intro dulu panjang, kemudian kalian bahas apa dulu, kemudian naik turun ada gitu, masih kalian nungguin, kelihatannya bakalan menghabiskan waktu kalian. Mending langsung yang to the point aja, cepet kalian mendapatkan inti dari video tersebut. Itu sih sebenarnya yang saya ingin tekankan dari edukasi yang saya berikan. Jadi kayak gitu. Kalau dibilang terlalu cepat, sebenarnya mungkin iya, karena saya mendapatkan komen dari teman saya sendiri memang bilang seperti ini, kamu kok terlalu cepat, karena dia masih baru trading forexnya. Tetapi ketika dia melihat konten orang lain atau video orang lain, dia bakalan kembali ke kita karena kelamaan di sana jelasinnya, di sini lebih cepat, tek ya, dan to the point. Jadi saya pengennya itu kalau bikin konten ya langsung to the point dan nggak perlu basa-basi lah, langsung selesai. Jadi gitu. Oke, dari Asep A. 3 sesi itu kalau kita ikut semua 3 sesi di sini ada Asia pagi, London siang, sama New York malam jam 7 malam. Artinya menghabiskan waktu terjaga kita, sambung menyambung. Oke. Sebenarnya untuk trading itu tidak membutuhkan waktu yang panjang. Atau kita udah analisa sebelumnya, kita udah coret-coret di TradingView. Kita tinggal lihat chart, kemudian kita tinggal update sedikit aja kalau swing trading. Kemudian oke, kita ada entry apa enggak? Kalau nggak ada entry kita skip, kalau entry ada entry ya kita entry. Sebenarnya sesimpel itu. Nggak begitu nggak begitu ribet gitu loh. Contohnya setiap sesi kita hanya ada 1 jam, berarti setiap sesi kan ada 3, hanya meluangkan waktu 3 jam setiap hari untuk trading. Jadi it's not bad.